lakukan perbaikan sistemnya, dan sistem-sistem itu jangan sampai terulang. Kajati sanggup? Lakukan itu. Dan apabila kalian tidak memperhatikan apa yang saya sampaikan, kalian justru yang saya akan tindak. Dan lanjut kita akan menuju ke narasumber berikutnya yang akan disampaikan mengenai bagaimana arahan terkait agar kita dapat memperkuat dan mencegah dan juga memberantas korupsi yang akan disampaikan oleh Jaksa Agung Bapak Sanityar Burhanuddin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati para menteri koordinator, para menteri, kepala lembaga atau badan, Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, para kepala daerah beserta unsur Forkopimda, segenap hadirin sekalian yang berbahagia. Tentunya pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas izinnya kita dapat berkumpul di tempat ini. Tadi disampaikan oleh Pak Menko berdua, kemudian Pak Ateh, bahwa korupsi di Indonesia betul-betul telah memprihatinkan. Bahkan setiap saat, setiap waktu, Bapak Presiden selalu menyampaikan bahwa kebocoran yang terjadi adalah hampir bahkan lebih dari 30% dari anggaran. Bahkan Pak Kepala BPK barusan yang tertib betul-betul sesuai dengan ketentuan yang berlaku hanya 9%. Artinya yang 91% masih insya Allah. Dan itu adalah saya harapkan dengan teman semua, yang apa yang disampaikan oleh Pak Ateh tolong tindak lanjuti, benahi, dan tentunya pembenahan. Kami di Kejaksaan punya unsur yang bisa membantu teman-teman, baik itu berupa pendampingan, baik itu legal audit, dan banyak hal-hal yang bisa kami berikan pendampingan untuk teman-teman di pemerintah daerah. Kemudian Presiden dengan fokusnya kepada pemberantas korupsi di dalam Astacita poin 7 menyampaikan penguatan reformasi politik hukum dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi. Benar juga tadi disampaikan korupsi dari tahun ke tahun bahkan semakin tambah. Dan itu juga 20 tahun yang lalu kata Pak Ateh, itu juga, begitu juga. Bahkan saya mungkin sedikit berlainan pendapatnya. Zaman sentralisasi, korupsi hanya di segitiga itu aja. Sekarang dengan otonomi ada penyebaran korupsi. Sekarang mulai dari kepala desa, pemerintahan terendah sampai terus ke atas. Korupsi sudah menjamur di situ. Walaupun saya sering menyampaikan untuk penanganan korupsi untuk tetap hati-hati, terutama yang menyangkut kepala daerah, yang menyangkut unsur kepala desa. Kepala desa itu adalah suatu badan, suatu pemerintahan yang terendah, di mana pimpinannya, yaitu kepala desa, dipilih dari masyarakat.
Dan masyarakat itu plural, tidak yang berpengetahuan aja. Bahkan mohon izin dari orang-orang yang pengetahuannya masih rendah. Kemudian jadi dia dipilih oleh masyarakat menjadi kepala desa. Kepala desa kemudian yang tadinya tidak pernah mengelola keuangan, tiba-tiba diberi kesempatan untuk mengelola keuangan sekitar 1 sampai 2 miliar dalam setahun. Ini adalah tugas berat bagi mereka karena mereka harus mempertanggungjawabkan ya sistem keuangan pemerintah. Inilah menyebabkan kebocoran-kebocoran itu terjadi karena dia tidak mengerti apa yang harus dia lakukan setelah menerima uang itu. Dan itu yang saya sampaikan pada para jaksa di daerah untuk hati-hati menanganinya. Dan tentunya saya juga ingin menyampaikan pada teman-teman semua bahwa pada korupsi ini tolong untuk para kajati lakukan penindakan, dan setelah penindakan berikan mereka perbaikan sistemnya. Karena juga sampai dari tahun ke tahun korupsi yang terjadi adalah tetap itu aja. Kalau kita tidak merubah dan memperbaiki sistem yang ada, dan itu akan terjadi menjerat kita semua. Saya minta para kajari, setelah kalian melakukan pemberkasan, kalian melakukan persidangan, setelah keputusan lakukan koordinasi dengan pemerintah daerah setempat, lakukan perbaikan sistemnya, dan sistem-sistem itu jangan sampai terulang. Kajati sanggup? Lakukan itu. Dan apabila kalian tidak memperhatikan apa yang saya sampaikan, kalian justru yang saya akan tindak. Kemudian juga ingin kesadaran teman-teman kita semua, terutama teman-teman di daerah, bahwa kami bukan mencari kesalahan-kesalahan sehingga teman-teman di daerah menjadi objek kami. Kami tidak menginginkan itu. Tapi yang kami inginkan adalah mari cintai negeri ini, kita rawat negeri ini. Dan tentunya karena penilaian dunia terhadap korupsi di Indonesia adalah sangat rendah. Dan untuk itu bahkan kita masuk ke wilayah negara yang paling korup. Saya yakin semua juga tidak ingin negara kita disebut adalah negara yang paling korup. Saya yakin kita masih punya harga diri. Dan dari mana kita memulai pemberantasan korupsi? Pemberantasan korupsi kita jangan berteori, tapi mulai dari kita diri sendiri.